Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat sebuah laporan kas masuk dan kas keluar sederhana di aplikasi Microsoft Excel. Sebagai contoh, kita akan coba membuat yang seperti ini. Ketika kita memiliki sebuah transaksi, coba kita tuliskan ya. Sebagai contoh, mungkin beli buku. Nah, kemudian kita tambahkan nilainya di bagian kas keluar, masukkan 10.000 aja, tekan enter, otomatis di bagian saldo itu akan terhitung. Jadi nanti ini udah serba otomatis ya guys, tinggal kita masukkan transaksinya apa, berapa nilainya, dan akan terhitung saldonya. Nah, untuk membuatnya saya copy paste aja datanya. Silahkan kalian buka set baru. Kemudian kalian tuliskan judulnya. Ingin dibuat untuk apa? Nah, ini laporan kas masuk dan kas keluar aja. Lanjut, di sini saya mungkin agak sedikit tambahkan untuk periode. Nah, kan kadang ada kas masuk kas keluar, ada yang per tahun, ada juga yang per bulan. Silakan kalian sesuaikan aja ya guys. Untuk cara-caranya saya akan share. Untuk periode bulan, sekarang bulan apa sih? Oktober ya. Bulan Oktober. Oke, kalau udah di bawah sini silakan kalian tuliskan untuk di bagian headernya. Ingin ada apa aja. Di sini ada tanggal, deskripsi, uang masuk, uang keluar, dan ada juga saldo akhir. Kita bisa copy, kemudian klik kanan. Kalau kalian nggak ingin ke bawah ya, kalau copy paste, untuk formatnya kita bisa paste value. Jadi ini sama aja ketika kita menulis manual guys. Nah, kalau udah ditulis seperti ini, tinggal kita atur-atur tata letaknya. Mulai dari tanggal, mungkin jangan terlalu besar. Kemudian untuk di bagian deskripsi, ini kita besarin. Karena di deskripsi kan kita untuk memasukkan barang. Uang masuk sama uang keluar, lebih bagus kalau lebar kolomnya itu sama. Maka kita blok terlebih dahulu keduanya, baru kita perbesar. Nah, nanti otomatis besar kecilnya itu akan sama. Saldo akhir mungkin agak sedikit ya besar, tapi nggak terlalu besar. Di bagian laporan kas masuk kita bisa blok sampai samping sini. Merge and center kita bisa pilih merge cross. Kemudian kita pindahkan ke bagian tengah. Untuk periodenya ini kita bisa blok juga. Bisa merge and center ataupun merge and cross, nggak masalah. Dan jangan lupa kita miringkan ya. Lebih bagus ini agak sedikit kecil sih fontnya. Nah, kita taruh di depan. Oke, kurang lebihnya begini. Lanjut di bagian headernya, tanggal, deskripsi, uang masuk kita blok juga. Ini bagusnya kita kasih warna, karena contohnya kuning, ini kita kasih warna kuning. Kemudian kita ketengahin. Nah, kurang lebih begini guys. Oke, tinggal kita buat tabelnya. Nah, kita blok, kemudian ke bagian font. Di sini kita pilih yang all border. Nah, udah jadi deh. Kurang lebihnya gini. Yang pertama kita atur tanggalnya terlebih dahulu. Kalian bisa blok di bagian kolom A. Kemudian kita bisa ke bagian klik kanan aja deh. Klik kanan format cell. Biar lebih mudah. Kalau punya kalian ingin ditambahkan nomor itu juga boleh ya. Kita ke bagian date untuk mematur tanggal. Selanjutnya kalian bisa ke bagian lokasi, kalian ingin model tanggal seperti di negara apa. Kalau saya ingin yang negara Indonesia aja deh, jadi nggak terlalu aneh-aneh ya. Kalian bisa pilih di sini ada tanggal, bulan, sama tahun, tapi tahunnya hanya akhirnya aja. Ini kalau tahun 2012 berarti ya hanya 12 aja ya, kalau mau full yang atas. Atau yang atas nggak masalah lah. Kemudian kita oke. Nah, tuliskan tanggalnya. Untuk menampilkan tanggal hari ini, kalian bisa tekan Ctrl titik koma. Tuh, ini cara cepat. Kemudian Enter. Kalau hasilnya bintang-bintang seperti ini, tandanya kurang besar di bagian kolom. Klik 2 kali aja. Di bagian sini itu juga boleh, atau ingin kalian sesuaikan sendiri, itu juga boleh. Selanjutnya, kita langsung ke deskripsi. Nah, kita masukkan saldo awal. Saldo awal kita biasanya ada di akhir bulan, meskipun ini kita mulai dari tanggal 12 ya, nggak masalah. Sesuaikan aja, oke guys. Saldo awal berarti kan di uang masuk, agak banyakan dikit nggak sih? Kita masukkan 1 juta, kemudian tekan enter. Agar hasilnya lebih maksimal, kita bisa blok aja terlebih dahulu di bagian tempat yang nantinya ada uangnya, yaitu uang masuk, uang keluar ataupun saldo akhir, kemudian kita tambahkan titik. Nah, biar lebih rapih lagi ataupun lebih jelas lagi. Atau ketika kalian menulisnya 1E6,
Ini juga sama ya, untuk menulis 1 juta hasilnya begini. Kalau kita tekan ini, itu menjadi akunting, otomatis jadi 1 juta. Nah, untuk di bagian uang keluar itu nggak ada ya, karena saldo awal itu kan biasanya uang masuk aja. Uang keluar nggak ada. Untuk saldo akhir, kita menggunakan rumus yang sederhana terlebih dahulu, sama dengan uang masuk dikurangi uang keluar. Tekan enter, maka hasilnya 1 juta. Langsung ke transaksi selanjutnya, mungkin di hari selanjutnya. Nah, kita tarik aja, ini udah otomatis. Silakan sesuaikan tanggalnya. Untuk bayar air, ini sebagai contoh. Bayar air di bagian uang keluar mungkin keluar 100.000 ya guys. Nah, kalau udah tekan enter. Nah, di bagian saldo akhir, di sini kita agak sedikit berbeda. Nah, caranya gimana rumusnya? Sama dengan saldo akhir yang ada di atas, kita tambahkan terlebih dahulu dengan uang masuk. Jadi nanti ketika ada uang masuk ya saldonya akan bertambah. Kemudian kita kurangi dengan uang keluar. Nanti kalau ada uang keluar berarti kita kurangi ataupun saldonya berkurang. Tekan enter, hasilnya 900.000. Nah, saldo awal nih masuk uang 100.000, maka saldo kita 100.000. Untuk bayar air 100.000, maka saldo kita tinggal 900.000. Nah, untuk ke bawah rumusnya bisa kalian tarik, tapi ini jelek sih nantinya karena kan di sini belum ada isinya. Kok di sini udah ada 900.000 sih. Nah, ini ada rumus tambahan, bisa kalian ikuti ataupun enggak. Kita akan coba bagaimana caranya menghilangkan 900.000 di bawah sini. Jadi ketika di sini kosong, maka ke bawahnya itu tetap kosong ya guys. Oke, kayak kita perhatikan aja. Masuk ke dalam rumusnya, setelah sama dengan, kita menggunakan rumus yang namanya if. Buka kurung, kemudian kita kombinasikan dengan rumus yang namanya and. Nah, buka kurung. Kita buat logical terlebih dahulu. Di sini, nah C6 kita sama dengan, kemudian tanda petik 2 kali seperti ini. Oke, jadi kita membuat sebuah logical C6 itu sama dengan 0. Ya, ini sama dengan 0 guys. Kan ketika kita memasukkan sebuah teks ataupun angka ke dalam sebuah rumus itu harus diapit dengan tanda petik seperti ini. Kalau kita nggak isi di tengah tanda petiknya itu artinya 0. Kalau kalian masih bingung, silakan pelajari dulu rumus if sama rumus and. Kalau campur begini biasanya udah agak ribet guys, jadi pelajari rumusnya satu persatu. Tambahkan koma ataupun titik koma, logical kedua, dan yang uang keluar, ini juga sama dengan, kemudian kita masukkan, nah titik 2 seperti ini, tutup kurung. Nah, kita lanjutkan kita lanjutkan rumus if-nya, tambahkan koma ataupun titik koma. Nah, kita membuat sebuah pernyataan nih, bahwa C6 itu 0, kemudian D6 itu juga 0. Kalau pertanyaan itu benar, apa yang akan terjadi? Ya, hasilnya 0 juga. Nah, gini ya, hasilnya 0 juga. Kemudian koma ataupun titik koma lagi. Kalau pernyataannya benar, maka yang ditampilkan adalah data dari perhitungan E5 ditambah C6 dikurang D6. Oke, jadi kalau di sini 0 semua, maka hasilnya akan 0. Cuma kalau di sini ada angkanya, maka kita akan menampilkan hasil perhitungan dari saldo akhir ditambah ataupun dikurangi uang keluar. Kalau udah, tinggal tutup kurung, jangan lupa di belakang sini, kemudian tekan enter. Ini hasilnya sama ya, tapi ketika kita tarik ke bawah, tuh di bawahnya nggak akan ada isinya. Oke, ini salah satu cara ataupun salah satu kombinasi rumus ke dalam permasalahan ataupun data yang kita miliki. Itulah pentingnya kita menguasai beberapa rumus di Microsoft Excel ini, biar memecahkan masalah ataupun memperbagus data yang kita miliki. Oke, kita lanjutkan nih rumusnya ke bawah. Oh ya, ini udah kita tarik ke bawah ya tadi. Nah, lanjut di bagian deskripsi kita contohkan lagi mungkin untuk bayar telepon. Untuk bayar telepon kita kurangi 150.000. Kita tekan enter. Nah, otomatis keluar nih saldo kita yaitu 750. Nah, ini silakan kalian isi sampai bawah mentok. Oke, untuk tanggalnya sesuaikan, deskripsinya itu juga boleh. Atau kita copy paste aja ya guys di sini. Kita copy aja biar lebih cepat. Oh, ini kelebihan. Oke, nggak masalah. Nah, ini kita hapus untuk di bagian yang kelebihannya. Kemudian di sini kita masukkan angkanya juga sesuai ini aja deh.
Nah, ini ada 250.000 sama 200. Oke, kita masukkan di sini. Nah, ini value ya. Nah, kita bisa, silakan kalian masukkan sendiri lah. Ini bayar uang sekolah mungkin ada 250.000, kemudian beli kuota kita habis 100.000. Kemudian ada apa lagi nih? Ada uang kiriman. Oh, berarti uang bertambah ya. Mungkin bertambah 250.000 lagi, beli baju kita habis 150.000. Kemudian untuk beli tas 100, bentar guys, 250.000. Ini hasilnya, oh ini kita tarik ke bawah ya. Nah, biar ada hasilnya, tadi belum ditarik ke bawah guys. Oke, untuk beli tas kita mungkin kurangi lagi, ada 200.000 ya. Yang terakhir ada untuk bayar utang, ini 20.000, 200.000 dong. Yang terakhir kita harus bayar utang 300.000. Nah, totalnya kita sisa uangnya ada di 250.000. Nah, di bawah sini kita bisa masukkan nih, kita bisa tambahkan yaitu total. Ini datanya terlalu banyak tadi ya. Total, kemudian di sini kita gabungkan aja deh. Merge and center. Kemudian kita menggunakan kontrol sama dengan untuk menghitung. Kalau ternyata nggak bisa ya, maka menggunakan rumus sama aja. Sama dengan sum, kemudian uang masuknya kita blok semua sampai sini. Sum, buka kurung, kita blok. Kemudian tekan enter, untuk di sampingnya bisa kita tarik. Nah, untuk di sini kita untuk total yang terakhir ataupun saldo akhir sama dengan uang masuk dikurangi dengan uang keluar. Kemudian tekan enter. Nah, hasil totalnya itu harus sama dengan yang saldo akhir atasnya ya guys. Kalau berbeda berarti itu ada kendala. Nah, kita tambahkan border, kemudian kita juga mungkin bisa warnai dengan warna merah. Nah, untuk patokan data yang kita miliki benar atau enggak, kita bisa menggunakan ini. Kalau total uang masuk dikurangi uang keluar itu 250.000, maka saldo akhirnya di transaksi terakhir itu juga harus sama ya hasilnya. Kalau berbeda berarti ada yang salah. Nah, kalau mau menambah gimana? Nah, ini blok aja, klik kanan kemudian tekan insert. Itu otomatis nanti akan ada sel kosong. Jangan lupa ya, kalau di sini nanti nggak otomatis, kalian tarik rumusnya ke bawah. Ini kan selnya baru kita tambahkan, jadi belum ada rumusnya gitu. Contoh nih, di sini untuk bayar apa lagi ya? Untuk beli sendal. Beli sendal. Mungkin kita kurangi 100.000. 100/23. Nah, otomatis 150.000. Dan ini harus sama, guys, untuk di bagian totalnya. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Sebenarnya kita juga masih bisa memanfaatkan fitur yang lain. Sebagai contoh, ketika saldonya di bawah 150.000, mungkin nanti akan ada tanda merah di bagian saldo kita, dan yang lainnya itu masih bisa dilakukan. Lain kali kita akan coba buat laporan kas masuk dan kas keluar yang lebih lengkap daripada ini. Tapi ini udah sederhana dan bisa kalian gunakan untuk kegiatan organisasi kecil, organisasi di kampus kalian, ataupun untuk pribadi, untuk kegiatan tertentu. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe-nya jika videonya dapat membantu ataupun bermanfaat untuk kalian.